Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin berbagi tips kepada teman-teman ya, bagaimana cara merawat larva ikan lele dari mulai menetas sampai lepas cacing ya, ataupun mengganti pakan pelet ya. Jadi buat teman-teman yang baru belajar dalam pemijahan ikan lele, silahkan simak video ini baik-baik dan jangan di skip ya. Tahapan awal dalam proses perawatan larva ikan lele tentunya ini adalah proses yang sangat rentan sekali, kita harus teliti dan berhati-hati ya. Yang pertama, jika teman-teman sudah melakukan pemijahan ikan lele dan sudah mengetahui larva ikan lele tersebut sudah menetas ya, maka teman-teman perawatan yang atau perlakuan yang pertama teman-teman harus ketahui adalah teman-teman jangan sampai memberikan pakan ya. Nah, kenapa begitu? Karena dalam ikan lele, jika dia baru menetas, biasanya dia masih menyimpan cadangan makanan pada perutnya, teman ya. Jadi dia belum bisa berenang. Kalau dia sudah bisa berenang, barulah teman-teman bisa memberikan pakan pada larva ikan lele. Biasanya itu berkisar usia 2-3 hari ya. Pokoknya larva sudah bisa berenang ya, itu baru kita bisa kasih pakan alami seperti kutu air dan cacing sutra. Nah, jika teman-teman sudah memberikan pakan cacing sutra, teman-teman harus wajib istilahnya menjaga kualitas air pada kolam pembenihan ikan lele. Nah, ada sedikit tambahan lagi teman-teman ya. Dalam proses pemberian pakan alami seperti cacing sutra ya atau putir ya. Kalau putir saya belum pernah ya. Biasanya saya cacing sutra. Kalau pemberian cacing sutra pertama kali, usahakan teman-teman jangan sampai terlalu banyak ya. Cukup kita kasih sedikit, 1 gelas ataupun setengah gelas. Nah, dalam proses tahapan awal ini kita harus menggunting-gunting atau mencacah ya cacing sutra. Ini bukan cacing tanah ya teman-teman ya. Jadi cacing yang lembut itu, yang kayak rambut ya, kecil banget ya, seperti rambut dia. Kita potong-potong ya. Walaupun dia kecil ukurannya, kita harus potong-potong. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti larva kita itu pertumbuhannya itu seragam ya, atau racak ya. Nah, setelah kita sudah memberikan pakan cacing sutra, kita berikan misal pada pagi ataupun malam hari, nanti selang 5 jam ataupun 4 jam kemudian kita cek lagi. Nah, dalam proses perawatan larva ini memang kita harus ekstra ya, harus istilahnya itu standby terus berada di rumah ya, karena dalam proses tahapan belajar ini kalau kita lalai, maka larva ikan lele itu bisa rontok semua atau alias pindah alam ya. Jika teman-teman sudah memberikan pakan cacing sutra, kita lanjut ke perawatan air. Dalam proses perawatan air ataupun menjaga kualitas air pada kolam pembenihan ikan lele, hal yang harus kita ketahui adalah, yang pertama adalah kita wajib memberikan air kocoran atau air mengalir ya. Ini bukan dari mesin air pump, bukan ya, maksudnya bukan air water pump yang ada colokannya, itu enggak ya. Ini langsung dari tandon ya, tandon dari sumur. Ini langsung mengalir ke kolam. Ini 24 jam kita isi terus. Ini ada pembuangannya ya teman-teman ya. Ini ada saringan. Ukuran saringan yang saya gunakan adalah untuk 1 mili ya, 1 mili atau 1,5, biasanya 1 mili atau 1,5 ya. Nah, ini teman-teman bisa membeli saringan ini di toko oren ya, ada saringan pralon untuk kolam ya, teman-teman cari aja. Nah, setelah teman-teman memberikan perawatan air, selain dari air kocoran, teman-teman wajib melakukan sipon. Nah, sipon apa sih? Mungkin teman-teman belum ada yang tahu, ataupun yang baru belajar mungkin belum tahu ya. Sipon adalah proses pembersihan dasaran ya, seperti yang ada di video ini. Itu dasaran kolam kan ada kotoran ya. Kotoran seperti itulah yang harus kita buang. Caranya gimana Bang kita membuangnya? Apa kita sedot atau gimana? Nah, caranya cukup mudah sekali teman-teman ya. Biasanya saya cukup buang airnya pada malam hari ya. Kalau bisa pada malam hari seperti ini. Kalau nggak malam hari ya pagi hari nggak apa-apa teman-teman ya. Biasanya kalau air sudah terbuang seperti ini, kita memakai alat sikat ya. Sikat yang saya gunakan biasanya memakai gagang seperti ini. Ini kita garuk dari sana sampai ke sini, sampai ke pembuangan ini ya. Nah, itu kita buang sampai airnya yang
di seperti itu yang ada saya tunjuk itu sampai tinggal setengah ya, pokoknya tinggal setengah bagian air kolam teman-teman ya. Setelah teman-teman sudah bersihkan, isi kembali dengan air baru yang bersih. Lalu kita kontrol lagi. Usahakan teman-teman jangan sampai ikan itu yang pertama ya telat pakan ya, telat pakan dalam waktu yang terlalu lama. Karena larva ikan lele ini jika kita telat dalam memberikan pakan, apalagi jangka telatnya itu lama, mungkin sekitar 1 hari, wah itu ikan bisa pindah alam teman-teman ya. Berbeda dengan ikan yang sudah ukuran mungkin 35 atau 46, itu nggak masalah ya. Nah, buat teman-teman juga yang perlu diketahui dalam proses perawatan larva ikan lele ini, proses dalam pemberian pakan cacing sutra untuk tahapan awal kan mungkin setengah gelas ya, itu akan terus meningkat setiap harinya. Dari mulai hari pertama itu setengah, hari kedua mungkin bisa habis 2, hari ketiga mungkin habis 4 atau 5, mungkin hari ke-7 itu bisa menghabiskan 10 sampai 15 gelas ya, tergantung dari jumlah larvanya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan sampai kaget waktu memberikan perawatan pada larva ikan lele ya. Jadi memang untuk harga pakan larva itu memang mahal sekali teman-teman ya. Itu berkisar sekitar tergantung di tempat masing-masing ya. Kalau musim cacing gampang ataupun mudah itu berkisar sekitar 15.000. Tapi kalau cacing susah atau sulit ya, itu bisa sampai 35.000 per gelas ya. Per gelas gelas teh itu ya teman-teman, yang besar itu ya. Segitu teman-teman. Itu kalau biasanya dari mulai 1 hari sampai 7 hari itu sampai habis. Kalau rata-rata ikannya banyak untuk 2 pemijahan itu biasanya habis sekitar 28 sampai 35 gelas ya. Dan tergantung dari jumlah larvanya juga teman-teman ya. Itu 2 pasang kalau hasilnya bagus ya, sekitar 28 sampai 35 gelas. Nah, berbeda lagi jika teman-teman ini kan baru belajar ya, saya tidak sarankan untuk berhenti memberikan pakan cacing sutra di usia 7 hari. Teman-teman saya sarankan untuk memberikan cacing sutra itu sampai kurang lebih sekitar 10 hari ya. Kenapa saya sarankan sampai 10 hari? Dikarenakan untuk usia larva ikan lele di usia 7 hari itu teman-teman sangat rentan sekali untuk pergantian pakan. Jika teman-teman tidak tahu caranya, maka larva ikan lele itu saya pastikan bisa pindah alam ya, ataupun sakit ya, ataupun biting. Banyak sekali kendala dalam perawatan larva ikan lele ini. Selain dari pakannya yang mahal, jika kita melakukan kesalahan, ikan bisa sakit dan kita akhirnya rugi ya. Dan buat teman juga, jangan sampai memberikan pakan pada larva ikan lele itu mungkin ya seperti ada di channel-channel sebelah, memberikan pakan mengikuti, kalau jika teman-teman baru belajar ya, mengikuti 4 hari lepas cacing ya, ataupun memberikan pakan alami dengan memberikan pakan pabrikan dari mulai menetas ya. Jadi jangan sampai mencoba hal-hal seperti itu ya. Itu hanya sekedar konten ataupun memang kalau bisa itu sudah pengalaman orangnya ya. Jadi saya tidak mau menyalahkan siapapun. Intinya kalau teman-teman ingin belajar, belajarlah yang memang sesuai apa ya, istilah yang mudah lah istilahnya. Jangan sampai kita buat persulit ya. Walaupun kita modalnya nanti lebih mahal dikit, tapi yang penting ikannya itu aman dan selamat ya. Oke, semoga buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan saya mohon maaf apabila ada suatu kesalahan dalam video ini. Semoga buat teman-teman yang baru belajar segera diberi kemudahan dan lancar rezekinya. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan lele Nusantara, salam sukses selalu buat teman-teman. Salam praktek ya, jangan hanya berkomentar dan menonton.